Dijuluki penguntit malam, Richard Ramirez adalah seorang pembunuh berantai Amerika Serikat yang menewaskan sedikitnya 14 orang. Dia juga menyiksa puluhan lainnya sebelum ditangkap pada tahun 1985. Yuk, jangan lupa subscribe guys. Dilansir dari biografi, Ramirez tak hanya membunuh tapi memperkosa serta menyiksa setidaknya belasan lainnya. Sebagian besar terjadi selama musim semi dan musim panas tahun 1985. Setelah dideteksi, dia mengidap epilepsi dan ia menjadi pengguna narkoba berat dan menumbuhkan minat pada satanisme yang menjadi kartu panggil di penyidik di TKP-nya. Ditangkap pada Agustus 1985, Ramirez dijatuhi hukuman mati pada akhir persidangannya pada tahun 1989. Dia menghabiskan sisa hari-harinya di penjara San Quentin, California, sebelum meninggal karena kanker pada 7 Juni 2013 pada usia 53 tahun. Masa remaja Ramirez sangat memengaruhi aksinya. Saat itu sepupunya yang lebih tua yang bernama Miguel, ia baru saja kembali dari pertempuran dalam Perang Vietnam, memberitahu Ramirez tentang penyiksaan dan mutilasi yang dia lakukan pada beberapa wanita Vietnam. Pada usia 13 tahun, Ramirez pun dia menyaksikan sepupunya membunuh istrinya. Dia pun putus sekolah di kelas 9 dan Ramirez ditangkap untuk pertama kalinya pada tahun 1977 karena memiliki marijuana. Dia pun segera pindah ke California, berkembang menjadi kecanduan kokain dan perampokan, dan menambahkan minat pada satanisme. Dia ditangkap yang kedua kalinya di daerah Los Angeles karena pencurian mobil pada tahun 1981 dan 1984. Pencurian pun lantas berubah menjadi kekerasan. Pembunuhan pertama Ramirez terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 1984. Korbannya ini adalah seorang perempuan yang bernama Jenny Pinkow, berusia 79 tahun. Yang diserang secara seksual, ditikam, dan dibunuh selama perampokan di rumahnya sendiri. Yang terjadi selanjutnya adalah pembunuhan brutal, pemerkosaan, dan perampokan yang meninggalkan puluhan korban di belakangnya. Ramirez terus menyerang hampir selama 9 bulan kemudian. Pada tanggal 17 Maret 1985, dia menyerang seorang perempuan yang bernama Maria Hernandez yang berhasil melarikan diri dan kemudian membunuh teman sekamarnya yang bernama Daily Okazaki. Tidak puas dengan serangan ini, dia juga menembak dan membunuh Tsai Lian Yu pada malam yang sama, memicu kegilaan media yang membuat Ramirez dijuluki penyusup lembah oleh pers. Hanya 10 hari kemudian, pada tanggal 27 Maret, Ramirez membunuh Vincent Zazara yang berusia 64 tahun dan istri Zazara yang berusia 44 tahun yang bernama Maxine. Menggunakan gaya serangan yang akan menjadi pola bagi si pembunuh. Sang suami ditembak terlebih dahulu, lalu istrinya diserang secara brutal dan ditikam sampai meninggal. Selama beberapa bulan berikutnya, tingkat pembunuhannya meningkat merenggut selusin korban lainnya dalam hiruk-pikuk perampokan, penyerangan, dan kekerasan brutal
lengkap dengan ritual setan. Departemen Kepolisian Los Angeles menanggapi dengan membentuk satuan tugas khusus dengan FBI turun tangan untuk membantu. Tindakan Ramirez ini pada malam terakhir terornya pada tanggal 24 Agustus tahun 1985 segera membuatnya ditangkap. Penangkapan Ramirez terjadi pada tanggal 31 Agustus setelah ia dipukuli habis-habisan oleh penduduk LA Timur saat mencoba membajak mobil. Lalu setelah hampir 24 tahun menjalani hukuman mati, Ramirez meninggal pada tanggal 7 Juni tahun 2013 pada usia 53 tahun akibat komplikasi yang berkaitan dengan limfoma sel B. Lanjut part 3.